Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Narsi Dakwah dimanapun Anda berada, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali dipertemukan, dibangunkan, diberikan kesempatan untuk hidup, beraktivitas, beribadah. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang memulai aktivitas dalam kehidupan di dalam harinya, ketika dia awali dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya fardu, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, di mana sebenarnya hukum sholat fardu dengan thalabul ilmi ini sejajar, sama-sama fardu. Kalau sholat 5 waktu itu fardu, menuntut ilmu itu juga fardu. Jadi sholat 5 waktu itu namanya sholat fardu, sementara menuntut ilmu itu juga fardu. Thalabul ilmi faridhatun. Jadi bukan wajibatun tapi faridhatun. Imam Abu Hanifah mengatakan hunaka farqun bainal wajib wal fard. Beda antara wajib dengan fardu, kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menempatkan fardu ini lebih kuat daripada wajib. Tetapi menurut jumhurul ulama antara fardu dengan wajib sama. Tetapi paling tidak ketika Imam Abu Hanifah membedakan antara yang fardu dengan yang wajib, berarti memang ada sesuatu antara fardu dengan yang wajib ini. Oleh karena itu dalam agama yang difardukan, yang disebut fardu itu kira-kira hanya 2 hadirin. Yang pertama sholat 5 waktu, dan yang kedua adalah menuntut ilmu, thalabul ilmi. Barakallah. Adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sementara dia tidak menuntut ilmu, berarti ada yang kurang. Bahkan antara menuntut ilmu dengan sholat fardu itu kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, itu lebih penting menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu, dia mengerti ilmunya, dia mengerti tata cara sholat fardu, dia mengerti bagaimana rukun syaratnya sholat, dia mengerti bagaimana tumakninah, bagaimana orang yang sempurna sholatnya, dia mengerti. Tetapi orang yang sholat saja tidak menuntut ilmu, maka iya, bisa jadi ngawur sholatnya itu. Bisa jadi ngawur. Makanya nanti banyak sekali di hari kiamat orang-orang yang dia merasa bahwa membawa sholat, membawa puluhan tahun sholat, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu hadirin. Oleh karena itu alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Harus semangat menuntut ilmu itu. Sebagaimana kita mencari dunia, maka ilmu yang kita ambil, kita cari ini, ilmu agama ini adalah bekal kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaallah. Jadi duduk panjenengan ini tidak akan sia-sia. Setiap tanah yang Anda duduki sekarang ini Bapak Ibu,
Ya, nanti akan menangis ketika Anda tinggal. Jadi kata seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Al-Barsani, fa inna kulla biqa'in, setiap jengkal tanah yang pernah Anda gunakan untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah, ketika panjenengan nanti meninggal dunia dia akan menangis. Nangis dia nanti. Jadi Pak Toha duduk di sini. Kalau jenengan satu saat meninggal dunia, enggak. Lah biasanya nek kono terus saiki pindah kene, Pak. Kenapa Pak jangan pindah kene, Pak? Supaya Pak Ustadz, supaya di tengah Pak Ustadz. Oke, bagus lah. Oke. Tapi kalau semuanya nanti di tengah, semuanya nanti tidak seimbang Bapak Ibu ya. Baik, Masya Allah. Nanti tanah yang Anda duduki ini untuk ngaji ini Pak, kata Imam Al-Barsani, ketika jenengan nanti sudah meninggal dunia, dia akan menangis Pak. Golei. Endi sing kene nglungguhi aku mbiyen? Endi sing kene nglungguhi aku mbiyen? Ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak akan sia-sia. Setiap menit, setiap detik duduk jenengan di majelis ilmu. Dan majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Jenengan kalau mau mencari tempat yang paling dicintai Allah, majelis ilmu. Ketika jenengan datang ke majelis ilmu, berarti panjenengan mendatangi tempat yang dicintai oleh Allah. Kalau jenengan sudah mendatangi tempat yang dicintai Allah, berarti otomatis jenengan akan menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan kembali meneruskan materi kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kitab Syama'il ini Bapak Ibu berisi 452 judul. 452 judul. Jadi nanti insya Allah kita akan menyelesaikan kitab Syama'il ini di judul yang ke-452. Semoga Allah memberikan kita umur yang cukup Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kalau toh kemudian belum sampai selesai ngaji, salah satu di antara kita ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hitungannya adalah kita telah mengkhatamkan buku ini. Jadi rong khatam ngaji sudah diambil duluan, berarti hitungannya sama khatam. Nanti bab terakhir dari Syama'il ini adalah tentang bermimpi melihat Nabi. Tentang bab bermimpi melihat Nabi. Bapak Ibu pernah bermimpi melihat Nabi atau belum? Masya Allah. Mungkin bareng ngaos bab terakhir ini terus bisa bermimpi melihat Nabi Allah. Betapa bahagianya orang-orang yang diberikan keutamaan, diberikan nikmat bermimpi bertemu dengan Nabi. Termasuk nanti dibahas tentang warisannya Nabi, tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya Nabi, hidupnya Nabi, nama-nama Nabi, bekamnya Nabi, Masya Allah. Makanya orang-orang yang punya masalah dengan gangguan-gangguan, gangguan jin dan sebagainya itu segera bekam, karena jin tidak suka dengan bekam. Tentang malunya Nabi, tawaduknya Nabi, kasurnya Nabi, menangisnya Nabi, puasanya Nabi, tatawuknya Nabi, ibadahnya Nabi, tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercandanya Nabi. Insyaallah di pertemuan yang datang kita akan bahas tentang guyone Nabi. Kalau sekarang kan guyune. Insyaallah Sabtu depan guyone. Napa bedane guyu kali guyon? Guyu itu tertawa, kalau guyon ini bercanda, joknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu juga tidak kaku, tidak sepaneng, nggih guyon, nggih guyu. Baik, Masya Allah, pagi ini ada yang berbeda. Napa?
Tapi keduren ya. Tidak apa-apa. Oke. Ya bertahap nggih, bertahap. Kursine terus bareng ngono. Ya, jenengan piyambak lho sing dawuh nggih. Karena ini kurang matching ini Bang ya. Baik, tidak apa-apa, alhamdulillah. Barakallah. Semoga yang menginfakkan kursi ini, wallahu alam hamba Allah, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan di hidup beliau. Allah mudahkan hidupnya, mudahkan rezekinya, berikan kesehatan. Iki lagi kursi, urung mejane. Nah, engko lek mejane engko dongane luwih akeh engko. Betul-betul, insyaallah semuanya. Ustaz, kula dereng saged nyumbang kursi, dereng saged nyumbang meja. Dongane mawon. Muga-muga wonten sing nyumbang dongane jenengan iki luar biasa. Baik. Sampun dereng. Tasik wonten ingkang OTW nggih. Tenang. Jadi Bapak Ibu, sekalian sebelum kita ngaji juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, Allah sembuhkan penyakitnya, keluarga kita semuanya. Termasuk penonton setia, subscriber Narasi Dakwah dan yang belum subscribe juga. Semuanya pokoknya kaum muslimin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai saat ini masih belum diberikan kesembuhan itu ada Buari itu istrinya Pak Mujadi, utaranya Takwa itu sampai hari ini masih belum sehat. Semoga Allah berikan kesehatan, termasuk Pak Kuswanto. Terus Bayi Fiona pripun Pak Wayan? Bayi Fiona? Alhamdulillah sudah sehat. Dan siapa saja keluarga panjenengan semuanya, kalau jenengan menghendaki disebutkan namanya, jenengan tulis dan taruh di sini, nanti kita sebutkan. Insya Allah kita doakan. Kita doakan. Karena doanya orang-orang soleh ini mustajabah. Dakwatukum insya Allah mustajabah. Baik. Amin. Ada yang mendoakan semoga Pak Ustadz dan jamaah semuanya diberikan panjang umur, barokah, sehat. Amin. Saat ini yang penting niku donga. Donga niku jan luar biasa. Doa itu silahul mukmin. Senjatanya orang yang beriman. Nggih, alhamdulillah. Baik. Sampun siap nih ngaji? Kalau iki nari jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, semoga Allah hadis nomor 229. Haddatsana Abu Ammaril Husainu Ibnu Khuraithin qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Al-A'masyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulu al-jannata wa akhira rajulin yakhruju minan nari yu'ta bir rajuli yaumal qiyamati fayuqalu i'ridu alaihi sighara dhunubi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa huwa mukirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha
Fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Fayaqulu inna li dzunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dzarrin falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Oleh sahabat siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah salah satu sahabat yang asdaqul lahjatan. Beliau ini adalah sahabat yang lahjahnya paling bagus, Pak. Jadi lahjah niku logat Arabnya itu paling bagus. Kalau kita ini kan pomo iso bahasa Arab kan logatnya logat Jawa. Jadi bahasa Arab rasa saya itu dulu waktu di pesantren, Bapak Ibu, sering sama teman-teman itu enggak tahu ya. Sering dibilang apa? Lek cara Jawa niku kenapa? Medok. Wong ngomong bahasa Indonesia jadi bassnya itu kelihatan gitu, Pak. Kol-kolahnya bassnya itu medok katanya. Jadi kalau orang Jawa berbahasa Indonesia itu medok. Bahasa Arab juga begitu, bahasa Inggris pun juga begitu. The itu jadi the. Delas ya. Seharusnya kan delas menjadi delas. Jadi bahasa Inggris rasa Jawa. Bahasa Arab juga rasa Jawa. Jadi orang Arab itu ketawa kalau ngeliat orang Jawa bahasa Arab itu. Ini bahasa Arabnya saya paham tapi kok lucu katanya. Nah ini Abu Dzar ini termasuk yang asdaqul lahjatan. Termasuk salah satu sahabat Nabi yang lahjatnya paling bagus, paling fasih, paling sempurna lahjatnya Abu Dzar ini. Ya, kita lanjut. Abu Dzar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku sungguh mengetahui manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Jadi Rasul tahu siapa yang akan pertama masuk surga. Siapa kemarin? Ya Rasul sendiri. Tapi tidak disebutkan akulah orang pertama masuk surga. Tidak. Kemudian dikatakan selanjutnya wa akhira ini kenapa wa akhira bukan wa akhiru? Karena nyambung ke a'lamu. Ini maf'ulun bih. Jadi takdirnya wa a'lamu begitu, Pak. Wa a'lamu akhira tapi dihilangkan kata wa a'lamunya. Wa akhira rajulin yakhruju minan nar. Dan aku juga tahu siapa yang akan terakhir keluar dari neraka. Siapa yang terakhir keluar dari neraka? Gini Bapak Ibu hadirin pemirsa. Nanti di akhirat itu orang-orang yang beriman itu balasan bagi mereka innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kaum orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh maka dia akan dimasukkan ke dalam surga khalidina fiha abada. Rumusnya orang yang masuk surga itu khalidina fiha. Makanya ada ulama yang mengatakan surgane Adam itu bukan surga yang nanti akan disediakan di hari kiamat. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan, Pak, antara surganya Nabi Adam dengan surga nanti yang akan untuk
di hari kiamat itu. Satu, Nabi Adam masuk surga terus keluar. Ya kan sudah menyalahi rumus itu, Pak. Dua, di surga itu Nabi Adam diberi taklif. Kenapa taklif nih? Taklif itu tugas, beban. Ada padahal di surga itu ndak los, Pak. Los neng swargane iku arep makan buah apa saja, mau ngapain aja. Jenengan mau tidur aja di surga. Los. Oke? Jenengan mau ngapain aja. Di surga itu pokoknya monggo. Surga niku, Pak. Makanya sapa wong sing iso ngempet sawetawis ning donya, insyaallah ning swarga niku los, Pak. Tapi wong sing los ning donya, hati-hati loh. Sing los ning donya niku, maka dia nanti akan mendapatkan sebaliknya di akhirat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mukilluna humul mukthiruna yaumal qiyamah. Orang yang di dunia ini membatasi diri dari segala hal, dari beberapa perkara, membatasi diri dari yang enak-enak, dari yang lezat-lezat, dia nanti akan menjadi orang kaya di hari kiamat. Orang miskin di dunia nanti akan sugih nang dina kiamat. Sebaliknya al-mukthiruna humul mukilluna yaumal qiyamah. Wong sing nang donya ki los. Maka hati-hati. Nanti di akhirat dia akan menjadi orang miskin. Nanti orang-orang beriman, beramal soleh, surga, kekal, tidak akan keluar lagi. Yang kedua, orang-orang kafir, neraka. Iman, amal soleh, surga tidak bakal metu. Kafir, neraka tidak akan metu, tidak akan keluar. Innalladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum. Syaratnya masuk neraka kekal niku alladzina kafaru. Kafir, neraka, khalidina fiha. Wis no hope. Napa artinya? La rojaa, ndak ada harapan untuk bisa khuruj minanar. Dan besok lek wis wong ahli surga mlebu surga, ahli neraka mlebu neraka, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seluruh ahli surga, ahli neraka. Hei ahli surga, lihat ke sini, lihat ke sirat. Semua disuruh melihat ke sirat. Ahli neraka, lihat ke sirat. Semua yang di surga, semua yang di neraka, delok inceng-inceng nang gone sirat. Terus ngapain kon inceng-inceng niku? Allah mengatakan, Allah menuntun seekor kambing nang gone sirat niku, Pak. Kemudian dikatakan hadzal maut. Allah mengatakan iki wedhus iki al maut. Napa al maut? Kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelih kambing itu. Disembelih Pak kambing itu, mati kambingnya. Kemudian Allah mengatakan la mauta ba'da hadza. Tidak ada kematian setelah ini. Kenapa? Karena kematian telah aku matikan. Jadi kematian sudah dimatikan, Pak. Supaya lebih bisa diterima akal, kematian ini oleh Allah diwujudno dadi kambing. Kambing disembelih. Iki lho, mati wis tak pateni. Jadi setelah ini tidak ada lagi kematian. Makanya nang surga gak ono mati, nang neraka tidak ada mati, Pak. Urip terus. Di surga niku urip terus, di neraka urip terus, Pak. Cuma nanti begini hadirin. Ada yang disebut dengan uqubatun muaqqatah. Apa itu uqubatun muaqqatah? Siksa sementara. Loh kok enek sing disiksa sementara, Pak Anang? Nggih. Siapa itu? Mukmin ahli maksiat. Siapa? Mukmin atau muslim ahli maksiat. Ngati-ngati nih. Tetapi kemaksiatan ini yang tidak sampai menjadikan dia kafir, Pak. Ada orang Islam bermaksiat kepada Allah tapi tidak sampai menjadikan dia kafir, maka dia berpotensi untuk mendapatkan uqubatun muaqqatah. Dia berpotensi untuk
mendapatkan siksa yang sementara. Sampai kapan? Hatta yatharu, sampai dia suci, Pak. Bu, hadirin pemirsa. Nek pun suci dimasukkan ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kondisi orang yang mukmin terus ahli maksiat niki wau? Mayoritas ulama mengatakan ala anna man mata wa lam yatub min dzanbihi alladzi huwa dunal kufri fa amruhu mufawwidun ilallah. Bahwasanya orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosanya, yang penting dosa itu selain kekafiran, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Wong Islam meninggal di lokalisasi pas Nauzubillahi min dzalik. Kakean lek ngombe anu Pak, obat kuat, akhirnya jantungnya los, jantungnya jeplak akhirnya Pak, meninggal mati di tempat yang ya tempat maksiat. Pas berzina jantungnya pas berzina jantungnya over, mati ketika dia zina. Islam padahal bar sholat ngisaan kok masjid Pak. Ya kuwi mang lho. Kemarin kan kita sampaikan, munafik itu kan ada munafik kholis sing 100% munafik itu kafir kan. Ada yang munafik atba. Munafik atba niku tergantung panggilan, lek krungaten yo nyang masjid, tapi lek dijak nyang gone ngono ku ya budal Pak. Jadi bar ngisaan tok teko ngomah di WA koncone, ayo mlaku. Nyanti cuci mata. Mbak ini dijak rono, kemudian minum obat kuat, jantungnya. Nah. Ngoten niku pripun? Kira-kira benjing surga napa neraka? Oh, neraka dulu ya. Baik, begini Pak. Begini hadirin pemirsa. Kalau ada kasus seperti itu, maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang yang mati sebelum tobat, maka itu ada dua kemungkinan Pak. Insya'a afa anhu. Kalau Allah mau berkehendak, Allah maafkan dia. Kalau Allah mau. Wa insya'a adzabahu. Tapi kalau Allah berkehendak juga disiksa dulu Pak. Tapi kan kita tidak tahu apakah Allah mau memaafkan dia atau Allah akan menyiksa dia. Itu terserah orang mukmin. Dia mati dalam kemaksiatan atau dalam keadaan belum bertobat, sementara dia melakukan dosa, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Kalau Allah mau juga, Allah akan maka kita tidak usah sok tahu. Nggih. Mana ada orang mati pas adu pitik miber yang dhek nutuk dhek mati, Pak. Ojo sok tahu, iki neraka dhisik iki. Oh, ndak. Piye kira-kira lek ngono piye? Kita serahkan kepada. Tapi kalau ada orang yang baik, ibadahnya baik, sholatnya baik, ngajinya baik, sodakohnya mantap, dengan tetangga baik, jenengan patut bersaksi, harus bersaksi bahwa dia adalah orang. Kesaksian panjenengan ini bisa membantu dia untuk masuk surga Pak. Ngoten. Nggih, sae nggih. Enek tangga sing sae ngoten sae ngoten mawon. Serasa ditakoni pokoknya niki saya. Sebutkan kebaikannya di grup WA. Saya bersaksi bahwa ini orang baik. Itu bisa membantu dia, menolong dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita tidak tahu yang di dalam, yang di batinnya toh Pak. Saya lihat orang itu baik sesuai dengan penglihatan saya. Sama dengan Nabi. Ketika ada sahabat yang bersaksi si fulan orang baik, wajabat dia wajib masuk surga. Tapi kalau ada orang mati dalam kemaksiatan, ucapkan apa Pak? Wallahu a'lam. Surga apa neraka? Sembuh. Serahkan kepada Allah. Jangan menghakimi. Oh neraka dhisik iki 2 tahun nih. Oh ndak. Baik. Jadi urusannya diserahkan kepada Allah. 6. Bismillah. Kita lanjut hadirin. Yu'ta yarhamukallah. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Kita lanjutkan hadisnya nggih. Nanti di hari kiamat itu didatangkan seorang laki-laki.
Kemudian dikatakan kepada laki-laki, dikatakan kepada malaikat, i'ridu alaihi sighara dzunubi. Hei malaikat, tampilkan, ya, nanti ada laki-laki Pak di sidang nih cara Jawa nih. Saudara Romlan maju. Contohnya Pak, saudara Fulan maju. Fulan maju. Dilungguhno apa ngadeg Pak. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, i'ridu alaihi sighara dzunubi. Coba malaikat tampilkan sighara dzunubi, dosa-dosa kecil fulan ini. Siap. Jadi orang itu Pak, ya mungkin termasuk kita nanti. Ya kita mungkin ya. Iki kok orang ini Pak, dia nanti akan didudohno neng gone luwih gedhi tembang TV mburi iki Pak. Niki wonten TV gede niki. Alhamdulillah. NDO sudah TV saiki, alhamdulillah. Belinya kapan ini NDO? Oh nyewa. Tak kira nek dhewe. Nggih ngeten niki Pak. Pokoke ora apa-apa. Sing penting jamaah bahagia direwangi nyewa-nyewa, nggih. Gak apa-apa wis. Nanti ditampilkan. Oh, dudohno dosa kecil-kecilnya dulu tampilkan. Tahu ngentit serandale koncone, tahu ngelirik rondo, tampil nih Pak. Ya Allah, belum tampil nih. Ndak yo izin Pak Adi Pak. Yang lihat bukan hanya kita loh Pak. Wabeh wong delok ngene. Oh, bane kuwi iki tukang ngono to bane. Ya Allah, ditampilkan nanti. Ayo, malaikat, i'ridu, tampilkan sighara dzunubi. Dosanya sing cilik-cilik. Dari usia balik Pak. Balik. Kalau sebelum balik tidak masuk hitungan Pak. Makanya beruntung orang yang meninggal sebelum balik niki surga Pak. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki loh. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak jadi surga. Tapi kalau sudah seperti saya dan jenengan ngeten niki, aduh, mengerikan Pak. Amalan sekecil apapun ditulis, dibales, dosa cilik kaya ngapa? Sebelum saya terangkan itu. Surat An-Nisa 123. Ya Allah. Ketika Allah berfirman, "May ya'mal su'an yujza bih." Itu penggalan ayatnya. Penggalan ayat dari laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Selanjutnya kan may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang mengerjakan keburukan walaupun kecil dibalas dengan neraka. Jadi awake dhewe iki ndakne dosa titik nek neraka, Pak. Bu. Ibu lho nyentak bapak sak kalimat ngene, neraka. Apa ya nyentak niku napa mungkin nek sak kalimat, Pak? Berparagraf-paragraf. Siapa yang mengerjakan dosa walaupun hanya setitik, neraka balasannya Pak. Abu Bakar langsung nangis. Abu Bakar loh, ini Sayyidina Abu Bakar nih dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga di antaranya Abu ngono loh sik nangis. Umar bin Khattab mengatakan kalau nanti semua sudah masuk surga dan semua sudah masuk neraka, tinggal satu jatah neraka, kuwi iso-iso aku kuwi. Padahal Umar bin Khattab sudah dijamin masuk. Lah wae kok puwede. Surga Kang, surga. Kata Umar bin Khattab, kalau masih ada satu jatah masuk neraka, surga wis bek. Surgane wis bek, hanya satu nanti jatah neraka. Mungkin aku itu, kata Umar. Lah wae dhewe ning ndi, Pak? Wis ning jero dhisik, Pak. Astagfirullah ya Allah. Nah, saya tadi cerita apa? Ayo, jenengan juga lupa ya Bapak Ibu. Iya, neraka. Sebentar. Yang sebelum video ini, yang sebelum video apa tadi? Tampilkan, ya wes ya, tampilkan. Kambingnya nanti dulu Mas. Kambingnya sudah disembelih tadi, kematiannya sudah disembelih. Tayyib, akan ditampilkan Pak.
Dosa kita. Mayak malsuan yujza 123 An-Nisa itu. Ini saya terangkan sedikit. Jadi dosa cilik ngono dibalas, Pak. Bapak Ibu. Kita melakukan dosa kecil saja. Abu Bakar langsung nangis, Pak. Ya Allah, terus piye iki? Nah, kemudian Rasulullah SAW, mengatakan, ya Abu Bakrin, amma tahzan, amma tamrot, amma tusibukal bala. Apakah dalam kehidupanmu ini kamu pernah sedih, kamu pernah sakit, kamu pernah ditimpa musibah? Abu Bakar menjawab, iya. Oh ya wes, maka itulah yang insya Allah akan menyelamatkanmu dari neraka. Awakmu dosa titik, sampean pernah merasakan sedih mikirna umat, sedih mikirna agama, sebagai takmir masjid sedih memikirkan jamaah yang hanya 3 butir itu. Sebagai orang tua kamu sedih memikirkan anak-anakmu yang mungkin sampai hari ini belum dibuka pintu hatinya oleh Allah. Sebagai suami kamu sedih memikirkan istrimu yang belum mau menutup auratnya. Sebagai istri kamu sedih memikirkan suamimu yang belum sholat. Kesedihanmu itulah sebagai mukaffiratun lidzunub. Sedihmu itu bisa menghapuskan dosa-dosamu. 2. Amma tamrot, apakah kamu pernah sakit wahai Abu Bakar? Sering. Wadzaka, itulah yang meleburkan dosa-dosamu. Dosa cilikmu ki iso ilang karo loromu. Yang penting sabar lan ikhlas. Sakit itu bisa mukaffiruh lidzunub, bisa melebur dosa. Yang penting sabar. Amma tusibukal bala, apakah engkau pernah ditimpa musibah? Pernah. Wahwadzak, maka itulah yang akan menyelamatkanmu dari neraka. Jadi intinya sedih, sakit, ya. Ada juga jamaah saudara kita Pak Supri ini, jamaah kita dari Tugu yang hari ini insya Allah sedang di Jakarta kalau tidak salah, di Bogor saja. Jantung Bapak Ibu, sedang pengobatan jantung. Ini istri beliau Bu Sutami minta doa, kita doakan semoga beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Pri. Luar biasa, beliau juga jamaah aktif, jamaah yang luar biasa, istiqomah insyaallah dalam kajiannya. Semoga Allah kuatkan beliau zahiran wa batinan. Nah, sedih, sakit, musibah ini bisa menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Jadi kalau tadi dikatakan mayakmal su'an, siapa yang mengerjakan keburukan maka dibalas dengan neraka, maka 3 perkara itu bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa itu. Alhamdulillah. Baik, kita kembali nggih? Masya Allah. Ditampilkan nanti Bapak Ibu hadirin pemirsa, ditampilkanlah nanti dosa-dosa kecil di hadapan si laki-laki ini. Cek. Kamu pernah suudzon? Enggak. Kamu pernah melihat sesuatu yang tidak pantas? Enggak. Astagfirullah. Kamu dulu pernah ngapusi istrimu? Leres. Kamu pernah jelah, kasihan ibu-ibu ini. Pokoknya ditampilin apa ya? Plak. Bapak Ibu kalau mau tahu dosa kecil apa? Buka Google aja lah. Dosa kecil. Kuatah. Nanti dengan itu kita bisa menghindari dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil. Oke? Karena la kabirata ma'al israr, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Dosa cilik niku lek terus-menerus dadi ojo remeh nih, Pak. Jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau diterus-terus dadi gede dan susah lagi untuk menghapus itu. Terus tampil nih, Pak. Plak, tampil nih terus, Pak. Ini kamu pernah ini, kamu pernah ini, kamu pernah ini, kamu pernah ini. I'ridu alaihi sighara dzunubih. Artinya apa? Benjing di hari kiamat, ndak ada yang lolos, kabeh ditampil nih. Jenengan sekarang sedang ngaji nih, tampil nih, Pak. Kalau ngaji loh. Turu. Ngantuk iram kula ya Allah. Kula pun ngaji niki mending daripada sebutan ngaji. Iya tapi aja turut toh. Ngenteni seminggu pisan. Ngaji kae. Alhamdulillah. Marem lek sing ditampil niku sing sae, marem bangga. Coba kalau yang ditampilkan adalah dosa kita yang
sing ra diketahui orang mungkin ketika di dunia, dosa ketika kita kholwat, tampilnya jeder, ya Allah, malu Pak, izin banget. Wallahu alam, neng hadis niki Pak, hari kiamat Pak. Yang penting setelah ya bisa jadi ketika mahsyar itu Pak Ramlan. Ditampil nih Bapak Ibu. Lek ditampil nih amal kesaenane marem awake dhewe. Tapi kalau yang ditampilkan dosa kita, ya Allah. Dosa cilik sik sing tampil nih. Plak, lho dosamu. Kemudian apa yang dikatakan? Wa nukhabba'u anhu kibaruha. Ya sujune, napa sujune niki? Lek cara ngene kula iki ndelalah. Ya untungnya Allah menampilkan dosa-dosa kecil, kemudian wa nukhabba'u anhu kibaruha. Sementara yang dosa-dosa berat didelikne sik, Pak. Padahal ndruwedeg. Awake dhewe lek sing ditokne sing enteng-enteng kan ya ndredeg tapi kan nggih. Ndredege napa? Ki engko lek ditokne sing gedhe piye? Hah. Nyun sewu, dosa besar niku contohnya napa? Membunuh, zina, mencuri, apa le? Khomer, menuduh orang berzina. Pokoknya yang biasanya ada hukumannya dalam Al-Qur'an. Mencuri potong tangan, membunuh dibunuh, zina dirajam atau dicambuk. Niku dosa besar nih. Judi, maisir, dosa besar. Riba, dosa besar. Oke cukup ya. Terus buka Google aja, dosa besar. Nanti muncul lah. Nek disebutnya dosa besar ini ada puluhan itu, banyak sekali Pak. Di kajiannya Ustaz Khalid itu ada sekian puluh itu dosa besar itu. Yang dosa kecil ditampilkan, kemudian wa nukhabba'u anhu kibaruha. Sementara sing gedhi tak delikne. Fayuqalu, dikatakan kepada dia, kepada si laki-laki tadi, pas ditampilne nggih Bapak Ibu. Amilta yauma kadza wa kadza wa kadza. Kamu tanggal 11 September. Kamu tanggal 11 September pagi bangkong. Kayak tayangannya tauru ngomoloni guling. Lampu pateni ceklek. Jam 5:30 kamu masih tidur, belum sholat. Padahal waktu itu waktu subuh sudah habis. Betul? Lah niku dosa gedhe nggih, Pak. Tapi keturunan niku mboten dosa gedhe, Pak. Gini, mohon maaf ya. Jadi kalau ketiduran, memang ndak dengar adzan dan sebagainya, tahu-tahu bangun udah jam 8. Iki yo mboten dihitung dosa. Kenapa? Karena memang tidur. Masa orang tidur suruh sholat? Kecuali kalau dia dengar adzan terus turun dosa gede niki, Pak. Atau digugah kok njenggelek turun dosa gede niki. Atau bisa jadi lek tidur temannya melihat tidak membangunkan, sing dosa sing ranggugah. Berat nih, istri melihat suaminya kok tidur tidak bangun sholat subuh, sing dosa istrinya. Ya Bu. Baru Pak. Kurang pinter gugahnya. Siapkan air 1 ember, nggih. Tayyib. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi Allah mengatakan, benar kan? Kamu di tanggal 1 Muharram tahun 1443 Hijriah kamu melakukan ini, betul? Wa huwa mukirrun la yungkiru. Nggih ya. Karo nunduk, Pak. Nggih. Kamu tau nyerawat peleme tangga? Nggih. Budal nggawa swalo arep pedhot mulih nggawa nekermen? Nggih. Pokoknya isinya enggak, tidak bisa. Mohon maaf interupsi, tidak bisa Pak. Lek neng pengadilan donya seiso interupsi. Hakim interupsi, hakim.
Lek ning akhirat gak iso, Pak. Ndak bisa kita. Saya protes ini. Ndak bisa. Isane mek ngene, ada besok. Bener ya Allah. Ngaku ya Allah. Malah kula luweh niku sakjane ya Allah. Lah kok mek ngoten niku kok mek ngoten videone ya Allah. Kula luweh niku sakjane. Ya tenang, sing gedhi kuwi ning gone dosa awakmu tau ngono. Nggih. Ada yang kok mek ngene, Mak, nunduk tok ngene. Nggih, leres. Mukiron itu artinya mengakui, la yungkir, dia tidak akan mengingkari, Pak. Nggih, leres. Nah, setelah dia ditampilkan dosa-dosa kecilnya itu, Masya Allah, kemudian tampillah bakwan. Ngene bakwan malah kelingan bakwan. Baik, Masya Allah. Pun, serius lagi, fokus lagi. Setelah ditampilkan dosa kecil, Bapak Ibu, nah, kemudian dikatakan wa huwa musfikun min kibarya. Lah si laki-laki ini, Pak, wedi takut, ndruwedeg. Apa takutnya? Ketakutan mesti bariki bakal ditokne dosa-dosa gediku. Nangis, Pak, dia. Ya Allah. Nah iki dosa cilik wis ditokne kabeh. Ngaku ora? Ngaku kula ya Allah. Bener kula ya Allah. Pun niku kula. Iya, saya itu ya Allah. Kamu ndak membantah? Mboten, kula nggih niku kula. Wedi, Pak. Wah, bar iki dosa gedhe. Kaya wong arep diponis, Pak. Ponis pertama ponis nyolong pitik 3 sasi. Bareng ngono sik enek-enek, Pak. Membunuh. Wah, iki berat. Dia akan lebih ndredeg ngenteni ponis pembunuhan. Ponis korupsi. Takut musfikun alaihi, ya Allah. Iki sik dosa cilik ya Allah. Bar iki dosa. Kalau kita bahas ini panjang, tapi bukan ini pembahasan kita. Wong bab senyumnya Nabi kok jok neraka niki pripun iki? Ya memang hadisnya ngoten kok nggih. Iya, Pak. Lho kok iki kok iso-iso ujug-ujug Nabi senyum niku terus hubungannya nopo? Padahal niki kan seharusnya menakutkan nggih Bapak Ibu. Baik, kita baca dulu sampai terakhir. Jangan tidur, jangan yang di rumah juga jangan tidur ya. Baik. Fayuqal. Maka dikatakan kepadanya. Padahal si laki-laki tadi mengira bahwa setelah ini akan dikeluarkan dosa bakal ditampilnya dosa besar. Ternyata Bapak Ibu, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Hei malaikat, ora sah kok tokne dosa gedine. Wis dosa gedine ora sah disetel nang gone video iki, ora sah. Lho. A'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Sekarang gantilah keburukan-keburukan dosa yang dia lakukan dengan kebaikan. Kumeng dosa-dosa yang dilakoni ku mang malaikat kabeh gantinen karo kebaikan, termasuk dosa besarnya. Jadi sing orang tadi sudah takut betul ndredeg bahwa dia nanti akan ditampilkan dosa besar dan otomatis diuncalin nang neraka. Kata Allah, "Sik malaikat, jangan engkau tampilkan dosa besarnya, tapi gantilah semua kesalahan yang sudah engkau tampilkan di sini, yang sudah kita tampilkan dengan kebaikan, termasuk dosa-dosa besarnya." Makanya si laki-laki itu mengatakan, "Ya Allah, makanya kula wau kok yang saya lihat kok hanya dosa kecil, padahal kula niki wonten dosa gede sing kula lakoni gek dereng kula tingali wonten mriki kok mboten wonten nggih. Pundi dosa kula? Kula tilek-tilek wau sing cilik-cilik tok, padahal sing gede-gede nggih kathah kula niki. Pundi? Kula riyen tau udu nomor barang. Tau adu pitik barang kula riyen. Gayane mlebu nyang gone karaokean kula riyen. Pundi kok mboten ditampil niki? Apa kata laki-laki itu? Inna lidzunuban ma aroha hahuna. Saya itu punya dosa besar kok enggak ditampilkan nggih ya Allah. Jadi laki-laki ini yang gumun yo piye Pak yo? Ya seneng Pak. Pundi dosa kula? Malah diganti dengan kebaikan. Masya Allah.
Kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini, falaqad ra'aitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Setelah Rasulullah menceritakan si laki-laki golek dosa gedine niku Pak, Rasulullah SAW, Abu Dzar melihat Nabi itu tertawa sampai terlihat nawajid. Nawajid itu gigi yang digunakan untuk mamah niku. Geraham. Jadi tertawa sampai kelihatan apa? Gerahamnya. Jadi tersenyum lebar Pak. Jadi ceritokne rokok, ceritokne masalah yang menegangkan, tapi akhirnya tersenyum tertawa karena melihat kisah ini. Jadi nyon sewu nggih, nyon sewu. Jadi cah wong ki mungkin diprank Pak. Napa? Jenengan ngertos diprank. Jadi didendeni bareng ngono ternyata tapi bohong. Ngoten lho Pak. Jadi seakan-akan ditampilkan dosa-dosanya, ternyata wis dosamu kuwi tak ngapura kabeh, tak ijoli karo sing apik, surga. Muar, Pak. Rasulullah pun ikut tertawa. Nah, ngoten para rawuh Bapak Ibu. Nah, oke nggih. Jadi itu Masya Allah, itu cerita tentang ahli neraka, calon ahli neraka sekeras itu. Jadi ahli neraka. Nah, Syekh Abdul Razak menambahkan lagi cerita dari hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Amma ahlun nar, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Amma ahlun naril ladzihum ahluha. Bapak Ibu diceritakan ahli neraka yang mereka memang ahli neraka itu Bapak Ibu. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Orang itu kalau sudah masuk neraka mereka tidak mati dan tidak hidup. Diterangkan ahli neraka itu kata sabda Rasulullah SAW, ahli neraka itu la yamutuna wa la yahyauna. Orang itu kalau sudah masuk neraka dia tidak hidup dan tidak mati Pak. Napa? Klenger. Napa klenger nih? Yes, ini bahasa sing penak dipahami klenger ngoten mawon. Ndak urip ndak mati. Lah niki hidup nggih? Heeh, sing nang kuburan mati. Lah kuwi antara urip karo mati, Pak. Oh, semaput sik penak, Pak. Niki ora urip ora mati. Kenapa mereka dimasukkan neraka? Mereka masuk neraka bidzunubihim karena dosa-dosa mereka. Jadi orang itu masuk neraka karena jadi lek wong ra gawe dosa ora mlebu neraka, Pak. Tenang. Selama kita tidak berbuat dosa atau ketika berdosa bertobat, kita akan selamat dari neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk neraka itu karena apa? Fa innahum au qala bi khotoyahum, dengan kesalahan mereka. Fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman. Nah, ada ahli neraka itu dibakar oleh Allah sampai menjadi areng. Sampai gosong, Pak. Jadi besok wonten ahli neraka sing dibakar sampai gosong. Fa amatahum imatatan. Mati sedilut, Pak. Kemudian setelah itu udzina bisyafaati. Kemudian Allah berikan syafaat kepada orang yang gosong tadi, Pak. Faji abihim dobair. Kemudian orang yang diberi syafaat yang bar gosong nih wau jadi areng nih wau dikeluarkan dari surga, Pak. Dikeluarkan dari surga dari neraka. Dobair bertahap, Pak. Tahap iki. Terus engkau enek tidak bareng, Pak, tapi bertahap sesuai dengan dosa mereka. Nggih. Lek dosane akeh, kuwi rada suwi ning neraka. Nggih. Tapi lek dosane nggih maksudnya mboten akeh-akeh banget. Kok ya ora tek suwi, terus ditokne. Nah, ketika dikeluarkan dari neraka itu para rawuh, fabutsu ala anharil jannah, dicelupne diumbah ning gone sungai dicelupne, Pak. Dadi areng niku wau dicelup. Hatta kilaya ahlal jannah, sehingga dikatakan kepadanya, hei ahli surga, berarti anda sudah menjadi ahli. Afidhu alaihim, siram. Fayan butuna nabatal hibbah takunu fi jamilis sail hamilis sail. Kemudian setelah disiram dengan air surga tadi, tukul, Pak.
rambutnya tumbuh, tangannya kembali normal. Jadi manusia lagi Pak, setelah dimandikan di sungai surga. Kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam surga, berarti dia akan kekal di dalam surga Bapak Ibu. Nah kemudian ketika menafsirkan atau mengartikan hadis yang di atas tadi Bapak Ibu, itu panjenengan bisa melihat ke surat Luqman ayat 70 atau Al-Furqan ya, Al-Furqan yang illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Furqan ayat 70, bukan Luqman ini salah di buku ini, perlu direvisi ini. Luqman itu tidak sampai 70 ayatnya. Orang-orang yang berbuat dosa kemudian dia segera bertobat, atau dia berdosa belum sempat bertobat maka neraka dulu kemudian, bisa jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain qad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih. Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengabarkan tentang cerita seorang laki-laki yang masuk neraka. Wa yakhruju minha ilal jannah, kemudian keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Inilah a'lamu akhir ahli nar khurujan. Saya tahu kata Rasulullah siapa laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka dan siapa yang pertama masuk surga. Rajulun yakhruju minan nar. Nanti ada laki-laki yang keluar dari neraka habwan. Diterangkan nanti dari hadis yang nomor sekian, keluarnya itu sambil merangkak. Jadi keluarnya dari neraka itu sambil apa? Sambil merangkak. Kenapa merangkak? Nanti kita terangkan setelah ini insyaallah. Baik. Jadi hadis nomor 229 ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang ahli maksiat dan dia masih memiliki keimanan kepada Allah, yang penting kemaksiannya itu bukan kekafiran, maka dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tapi cita-cita kita adalah tidak usah mampir Bapak Ibu, okay? Langsung masuk surga. Kita lanjut ke hadis nomor 230. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidah an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Naam. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah. Siapa Jarir bin Abdullah? Jarir bin Abdullah itu adalah seorang sahabat yang masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi menangi Nabi di Islamnya selama 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun masih bisa bertemu ngaji dengan Nabi. 4 tahun Pak. Kemudian Jarir ini juga oleh Umar bin Khattab dipuji bahwa gantengnya kuwi sampean kalahmu mek karo Nabi Yusuf. Berarti gue ganteng banget Pak. Jadi kalau jenengan pengen punya anak putu ganteng namakan apa? Jarir. Ora enek ning kene sing jenenge Jarir. Jarir itu nama yang tidak lazim di sini. Jarir. Jarir. Dalam? Namanya enggak tahu Pak saya. Jarir ini jadi Jarir ini seorang ahli tafsir yang menciptakan kitab tafsir Jami'ul Bayan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Wallahu alam, coba nanti kita carikan artinya. Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sahabat ini namanya Jarir. Jarir. Jarir bin Abdullah. Jarir putrane Abdullah. Jadi Jarir ini anaknya siapa? Abdullah ini anaknya siapa?
Kalau Abdullah anaknya siapa Bapak? Ya bapaknya Abdullah ya. Tidak ada di sini. Jarir bin Abdillah. Ini ganteng. Jadi sing iso ngalahne mek Nabi Yusuf katanya. Jangan dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah itu lebih ganteng lagi, sempurna. Jangan pernah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Rasulullah itu sempurna Bapak Ibu. Nah ini perbandingannya kayak Nabi Yusuf. Apa kata Jarir? Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Saya tidak pernah tertutupi dari Nabi setelah saya Islam. Artinya apa? Saya selalu melihat Nabi setelah saya Islam. Dan ketika saya melihat Nabi, wala ro'ani illa dohik, tidaklah Nabi melihat saya kecuali dalam keadaan tertawa, senyum. Jadi Nabi ini Bapak Ibu, gambarannya adalah setiap melihat siapapun tersenyum. Saya ulangi, Nabi itu setiap melihat siapapun, sampun ngoten apa dereng? Sampun Bu. Oke, maskeran oke, yang penting kan ketok toh Pak. Saya ulangi. Hadis ini mengatakan Jarir ini tidaklah sekalipun bertemu dengan Nabi selama 4 tahun itu ketemu dengan Nabi kecuali melihat Nabi tersenyum ketika melihat beliau. Pelajarannya apa? Kalau kita ingin seperti Nabi, maka selalu tersenyumlah ketika melihat orang lain. Coba ayo latihan. Kemarin sudah kita sampaikan kan manfaat senyum sampun nggih? Secara medis apa, secara agama apa sampun nggih? Apapun itu perintah agama, baik yang wajib, yang sunnah maupun termasuk yang mubah saja, niku mesti wonten hikmahnya. Pun jamaah al apa iki? Ojo Al-Furqan. Maksudnya nek sing Al-Furqan barang. Jamaah kajian Samail siap untuk tersenyum to everyone. Siap tersenyum untuk siapa saja? Baik. Smile. Tersenyum. Senyum Pak, senyum. Kepada yang sudah Anda kenal maupun yang belum. Karena termasuk kebaikan dalam Islam itu adalah engkau mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada yang sudah engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Senyum itu kepada yang sudah Anda kenal maupun yang belum Anda. Makanya nyun sewu nggih. Silaturahim. Napa silaturahim niku? Silaturahim niku napa? Bukan oke. Napa maknane napa silaturahim? Saya datang ke rumah jenengan. Niku silaturahim atau bukan? Jenengan datang ke rumah saya. Silaturahim napa sanes? Sebenarnya itu ziarah. Nah terus silaturahim niku napa? Silaturahim niku nyambung kepada siapa? Terutama kepada rohim, orang yang rohim, yang kerabat. Jadi kalau kita pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan keberkahan umurnya, kudu sering sambang yang gone dulur-dulur. Nggih? Sinten sing rezekine seret dina iki? Sambang yang gone tiyang sepanjenengan. Mungkin sudah lama ndak silaturahim kepada orang. Tuh, siapa rohim yang paling dekat dengan kita? Makanya beruntung yang masih punya orang tua hidup. Ya Allah. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ketika orang tua satu meninggal, ya Allah aku sudah kehilangan satu pintu surga, tinggal satu. Berarti yang dua-duanya sudah meninggal, tutup kabeh. Mumpung masih hidup, silaturahim. Dengan kita silaturahim kepada orang tua kita, Allah akan buka pintu. Allah akan buka pintu rezeki insyaallah. Ya, mungkin selama ini kita kok seret rezekinya karena kita jarang tilik orang tua, jarang sambung dengan orang tua kita, jarang sambung dengan kerabat kita. Mungkin itu yang penyebab rezeki kita menjadi seret di musim PPKM seperti ini. Nggih, insyaallah nggih, siap. Silaturahim. Tersenyum kepada siapa saja. Tersenyum kepada, termasuk kepada orang yang benci kepada jenengan. Semono ae. Semono ae, Pak. Semono ae. Wis to.
Mesem. Ketemu dengan siapa ya? Senyum. Yang guru ketemu dengan murid, senyum. Masuk guru matematika juga begitu. Saya rata-rata becengut kan guru matematika. Saya kalau tidak ditakuti anak-anak nanti meremehkan semua. Ora sang ngono mesem mo. Lek yang jiwit to. Karo mesem. PR-mu kok ora kok garap. Karo mesem. Pimpinan ketemu dengan bawahan, mesem. Remeh mesem ini Pak. Ngaji barang ini kudu mesem terus. Mesem. Jenengan ngaji ki mesem mo yang ustate. Gen betah lek ngaji nggih. Mesem. Suami ketemu istri, mesem. Istri ketemu suami, mesem. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Punya toko, ada orang beli, mesem. Walaupun hanya nawar tok bareng tinggal ngalih, mesem mo esem mono ae, Pak. Mesem ini perkara remeh tapi luar biasa. Termasuk ikhwan-ikhwan ini yang masih jomblo-jomblo ini. Lek pengen ndang oleh semono akhwat-akhwat kuwi. Mesem. Insyaallah. Masalahnya jarang mesem gitu dadi akhirnya. Pun Rasulullah SAW ketika bertemu siapapun termasuk bertemu dengan Jarir bin Abdullah ini, saya tidak pernah melihat Rasul sepanjang saya Islam 4 tahun bertemu dengan Nabi kecuali mesem ketika melihat saya, kecuali tertawa tersenyum ketika melihat saya. Itulah Rasulullah SAW. Kalau Anda pengen tahu Rasulullah, beliau adalah orang yang selalu tersenyum. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kita lanjut. Nomor 231, Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Muawiyah bin Amr qala haddatsana Zaidah an Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir, dari Jarir lagi. Mahajabani Rasulullah SAW wala ra'ani mundu aslamtu illa tabasam. Sama, hadisnya sama dengan atasnya. Kalau yang atas dohika, kalau yang bawah tabas sama. 5 menit insyaallah. 232, Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu Muawiyah an Al-A'mash an Ibrahim an Abidah As-Salmani an Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini hadisnya balik lagi tapi ini ada yang berbeda dari yang tadi, Pak. Dari yang di prank tadi loh, ahli neraka yang rasido mlebu neraka wau. Ini hampir sama tapi dari Abdullah bin Mas'ud. Monggo kita simak. Bismillah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inilah a'rifu akhir ahli nar khurujan." Sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan. Diterangkan bagaimana keluarnya dari neraka. Nanti ada orang yang keluar dari neraka, kata Rasulullah. Faya rajulun yakhruju minha zahfan. Nanti ada orang memang keluar dari neraka zahfan, berangkang, Pak. Merangkak keluar dari neraka, Pak. Merangkak, hadirin yang dimuliakan Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang yang merangkak. Pertanyaannya, kenapa merangkak? Nggih saking klengere niku Pak. Serah kuat ngadeg, Pak. Lah wis dinge kekuatan itu oleh Allah. Wis metu wae. Ngono ki, ya Allah, ngesot-ngesot berangkang keluar dari neraka itu. Artinya nanti tukon iki kula badhe ditotong pundi niki. Wis, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Intalik. Wis, metu saka neraka, fadkhulil jannah, masuk ke surga. Orang yang berangkang tadi, Pak, keluar dari neraka tadi, merangkak-rangkak tadi dikatakan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Muar. Qala fayadhhabu liyadkhulal jannah. Kemudian dikatakan dia kemudian age-age beruangkannya dicepetno untuk masuk surga. Fayajidun nasa qad akhadhul manazil. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Beruangkang semangat ke surga, tapi apa yang terjadi? Surgane wis bek. Surgane sampun overload surganya. Jadi semangat, Pak. Beruangkang. Wah, surga. Lagi itu blak. Semua manusia sudah menempati setiap titik-titik surga. Akhirnya artinya sudah tidak ada tempat untuknya di surga. Bayar cek balik nih Pak niki. Balik malih, Pak. Balik tenggene Allah. Maksudnya pengen laporan.
Lha nyapa balik neh kata. Ya Rabb, wahai Tuhanku ya Allah. Nyapa? Qad akhadhan nasul manazila. Lah niki surgane pun bekabeh pun mboten wonten omah malih pun mboten wonten panggenan malih, omah-omah pun diisi sedaya. Lah kula manggen teng pundi mosok kula mbambung teng surga. Ora apa-apa. Pripun niki surgane kok pun penuh niki pripun? Lah jenengan mau merintahne kula mlebet swarga. Lah sakniki omahe pun bekabeh niki ya Allah. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepada laki-laki yang wis ra kebagian nggon niku Bapak Ibu. Iki yang medeni tapi yang guyok niki Bapak Ibu ya. Ya lek dibayangne yang medeni niki. Atadzkuru zaman alladzi kunta fihi. Sampeyan kelingan biyen ning donya. Nggih. Sampeyan saiki bayangno panggonan sing paling apik ning donya. Sampeyan biyen tau yang ndi yang panggonan apa ke omah sing apik. Ya. Sampeyan biyen tau nyanti. Kula tau teng mriko, wis. Bayangno saiki. Jadi ketika seseorang itu sudah tidak dapat tempat di surga itu, lapor kepada Allah, apakah engkau masih mengingat bagaimana ketika engkau di dunia? Iya ya Allah, saya ingat. Tamanna, saiki bayangno, panggonan sing paling apik yang pernah engkau datangi, tempat yang menurutmu paling bagus yang pernah engkau datangi, bayangno neh. Wayang nih Pak, tek, kelingan omah apik. Saya itu pernah, kita teman-teman NDO ini pernah podcast di rumah apik Pak. Ra umum omahe Pak. Ora umum. Saya waktu masuk rumahnya, gerbangnya itu ora umum. Mau masuk ke tangganya itu Pak, jalannya berapa? Saya dibawa masuk. Ayo Ustaz silahkan masuk ke dalam. Wah. Kemudian di mana tempat podcastnya nanti? Di samping Ustaz, depan kolam renang. Kolam renang. Di samping kolam renang itu bangunan tinggi. Kula nggih sak umur nggih sik niku roh apik niku. Ya Allah. Jan betul-betul bagus, Pak. Di Trenggalek. Ayo ning pundi ora usah takokno. Silahkan lihat podcast apa judulnya kayak lali suwi ya salah apa lupa saya, pokoknya di bagus itu Pak. Wapi pokoknya omai. Nah nanti perlu Pak, perlu jenengan berkunjung ke tempat-tempat yang wapi-wapi ngoten niku. Sopo ngerti? Ya orang ndongane sopo ngerti ngono lho Pak, maksud kula niku. Jenengan sok bingung umpama kayak ngene ngono. Sing kula bayangne omah kula gedhe kowe. Lah iki kok kalau jenengan pernah ke satu tempat yang luar biasa. Maka kata Allah, tamanna, wes bayangno saiki rumah yang pernah kamu datangi yang bagus itu atau tempat yang istana yang pernah kamu datangi bagus itu, bayangkan. Qala fayatamanna, terus wong kuwi bayangno, Pak. Dadi wis ning akhirat iki iso bayangno 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 donya, Pak. Endi aku mbiyen ya kuwi. Kira-kira lek kula ya bayangne omah niku wong ya apik tenan, Pak. Kula bayang. Tapi insyaallah mboten sampai ngeten iki besok langsung swarga nggih insyaallah nggih, insyaallah. Ini ki berat masalah diusel-usel yang rokok dhisik kayak metu berangkang. Kayak kebeken surga ora bagian gon. Bayangno ya, nggih. Bayangne, Pak, bayangne. Kemudian apa dikatakan? Fa innalakal ladzi tamannaita. Wes, langsung, Pak. Saiki balik yang surga. Sesungguhnya di surga akan ada sesuatu yang kamu bayangkan tadi. Kalau tadi kamu ke surga, surga, rumah-rumah sudah penuh, maka ketika engkau ke surga, engkau akan mendapatkan apa yang kamu bayangkan tadi. Pomo kula bayangne omah apik wae, ku ya enek nang surga, Pak. Tapi tentunya versi surga berbeda dengan versi. Kemudian apa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asyrata ad'afid dunya. Bahkan 10 kali lipat bisa jumlahnya, bisa bagusnya dari apa yang ada di dunia. Sing kok bayangne mengono kuwi, yang kamu dapatkan 10 kali lipat lebih bagus dari apa yang kamu bayangkan. Kamu membayangkan wanita tercantik di dunia,
maka kamu di surga mendapatkan wanita dengan kecantikan 10 kali lipat cantiknya di dunia. Kamu membayangkan rumah mewah di dunia, kamu akan mendapatkan rumah 10 kali lipat mewahnya daripada apa yang kamu bayangkan tadi. Fayaqulu, napa kata laki-laki ini dereng balik Pak, sik neng gone di hadapan Allah. Wis to, awakmu balik engkau awakmu akan mendapatkan di surga itu rumah yang lebih baik 10 kali lipat dari yang kamu bayangkan tadi. Apa kata laki-laki tadi? Taskharu biya wa antal malik. Jenengan iki apa guyon to ya Allah? Dagelan apa? Bayangkan. Jadi saking enggak percayane Pak. Lah wong paus berangkang menyaksikan ternyata enggak ada tempat, balik malah wis saiki bayangno omahmu mbiyen. Apa sing paling apik mbiyen? Engkau kamu akan mendapatkan lebih baik bahkan 10 kali lipat. Guyon apa piye pun jenengan? Wong jenengan iki pangeran kok guyon kalih kula. Jenengan iku lho Tuhan kok mosok guyon kalih kula. Karena mungkin saking bahagianya dan saking boten percaya nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka apa kita lanjutkan? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawasidu. Mendengar atau mengisahkan cerita ini Rasulullah tertawa sampai terlihat apa? Gigi gerahamnya. Jadi krungu ahli neraka sing mlebu surga terus napa guyon ning jenenge niku Rasulullah tersenyum dan ketawa sampai terlihat gerahamnya. Jadi sebenarnya pelajarannya adalah cerita tentang tersenyumnya Rasul, tertawanya Rasul. Tapi hadis ini menceritakan tentang masalah bagaimana proses itu tadi Bapak Ibu. Sehingga kita tahu bahwasanya memang nanti ada orang yang keluar dari neraka, merangkak terus surgane bek, balik neh, bayang nopo sing paling apik ning donya, Allah berikan kepadanya 10 kali lipat yang lebih baik daripada itu. Ini untuk pengetahuan kita saja dan insya Allah panjenengan semuanya, pemirsa semuanya, kita semuanya insya Allah akan langsung masukkan ke surga. Syukur-syukur bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai dari hadis nomor 232. Dan insya Allah kita akan lanjut, masih belum selesai ini bab ketawanya Nabi. Nanti kita selesaikan dan kita sambung dengan bab guyon bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya banyak hal-hal yang mungkin akan kita ketahui dari sini, sesuatu yang mungkin belum pernah kita dengar, kemudian kita bisa mendengar, mengetahuinya. Alhamdulillah. Yang penting setelah ini mari kita amalkan. Termasuk yang paling mudah tadi senyum, mari kita tersenyum. Perkara remeh mudah tapi insya Allah hikmahnya banyak, luar biasa. Terima kasih kepada seluruh pemirsa. Kok ada yang komen ora umum? Neng swarga besok sing jelas ora umum ping 10. Ora umum neng donya selesai di dunia. Jenengan ndak usah milik Bapak Ibu. Melihat rumah bagus sementara jenengan belum mampu untuk seperti itu, ndak usah milik, biasa aja. Biasa saja ya. Yang penting kita bisa beribadah, bisa taat kepada Allah, itulah yang akan dibawa mati. Omah api ora digawa mati, mobil api ora digawa mati, sing digawa amale insyaallah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada ibu-ibu yang, kepada siapapun donatur yang telah mendukung acara pada kesempatan pagi hari ini, termasuk yang menyewakan TV iki piro nyewane iki regane. Yes kuwi lah pokoknya. Tolong doakan kami, support kami. Kami teman-teman NDO supaya bisa istiqomah, bisa terus menyampaikan dakwah kepada panjenengan semuanya, kepada umat, dan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu, kami doakan panjenengan semuanya semoga selalu istiqomah nggih. Sekarang ngaji, esuk ngaji, aja saiki ngaji sesuk libur, nyanti wong. Ini saya absen masyaallah. Insyaallah orang-orangnya ini masyaallah. Istiqomah. Kita doakan juga kepada teman-teman yang sedang proses hijrah, semoga Allah dimudahkan jalannya. Proses belajar ngaji, belajar maca Al-Qur'an, Allah mudahkan jalan panjenengan untuk berhijrah, untuk beribadah, sehingga kita nanti diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan pula untuk semuanya yang masih mencari pasangan hidup, ya, yang masih jomblo-jomblo termasuk dudo-dudo rondo-rondo ini nggih. Kita doakan semoga kalau memang masih berkeinginan untuk menikah lagi, semoga mendapatkan pasangan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bisa dijadikan hikmah, bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya.
Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.